Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurdian Putriasih. Saya dari Studi Manajemen semester 1 Universitas Dian Nusantara. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ehsan yang telah memberikan tugas pengantar ekonomi mikro. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang UMKM. UMKM sendiri singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM adalah bisnis individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tidak termasuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yaitu usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, atau usaha asing yang dijalankan di Indonesia. UMKM sendiri memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian negara, yakni karena UMKM sendiri penyumbang PDB terbesar, paling banyak menyerap lapangan pekerjaan, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Roda ekonomi dari UMKM sendiri di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk. Di Indonesia sendiri UMKM terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, usaha mikro. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau usaha perorangan. Penjualan dan omset dari usaha mikro sendiri dalam 1 tahunnya paling banyak 300 juta dan jumlah aset bisnisnya maksimal 50 juta. Tak jarang dalam pengelolaan keuangan sering sekali tercampur dengan keuangan pribadi miliknya. Contohnya saja, pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, serta pedagang asongan. Yang kedua, usaha kecil. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan, yakni memiliki kekayaan bersih antara 50 juta sampai dengan 500 juta. Lalu penjualan per tahunnya mencapai 300 juta sampai 2,5 miliar. Penggolongan keuangan usaha kecil sendiri sudah lebih profesional ketimbang usaha mikro. Contohnya, usaha fotokopi, binatu, restoran kecil, catering, serta bengkel motor. Yang ketiga adalah usaha menengah. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan, bukan badan usaha yang merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai. Sudah mencapai di atas 500 juta per tahunnya. Usaha menengah memiliki kriteria omset penjualan sebesar 2,5 miliar sampai 50 miliar per tahunnya. Tahun depan, pemerintah mempersiapkan anggaran PEN sebesar 320 triliun. Selain pengelolaan keuangan yang sudah terpisah, usaha menengah juga memiliki legalitas. Contohnya, restoran besar dan toko bangunan. Contohnya, toko bangunan serta restoran besar. Demikian sedikit materi yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dan mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.